Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video aku sebelumnya ada yang bertanya, Kak, untuk pasien baru persyaratannya apa aja yang dibawa? Please, ibuku juga dirujuk ke RSCM karena syaraf korneanya rusak. Jadi untuk cara berobat ke RSCM itu bagi pasien baru ya teman-teman, pasien baru dan pasien lama tuh berbeda caranya. Nah, kalau menurut dari komentar kakak ini, kayaknya kakak ini baru juga pertama ke RSCM. Jadi untuk persyaratan dan cara-cara gimana cara mendaftar berobat ke RSCM itu kalian harus datang langsung, gak bisa online. Kalau untuk pasien baru pertama kali ya yang belum pernah berobat ke RSCM, karena nanti akan dapat nomor rekam medis. Kalau belum punya nomor rekam medis harus datang dulu langsung. Kalaupun misalnya dulu banget kalian pernah berobat ke RSCM dulu banget dan peraturannya udah berubah sama peraturan sekarang, yang sekarang kan ada nomor rekam medis, berarti kalian belum termasuk punya nomor rekam medis meskipun kalian mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu pernah berobat. Nah, kalau pasien baru yang belum punya nomor rekam medis, kalian bisa datang aja ke RSCM. Kalau aku boleh saran, kalian datang ke RSCM itu usahakan pagi ya guys, karena waktu itu aku disuruh, kan aku waktu itu survei dulu ya, waktu itu hari Sabtu, dan kebetulan hari Sabtu Minggu itu libur kata security-nya. Jadi aku balik lagi hari Senin dan aku dikasih tahu sama pas security-nya itu kalau jam 6 tuh harus udah sampai di RSCM-nya. Wow. Jadi waktu itu aku berangkat bener-bener habis subuh banget. Habis subuh di masjid azan, langsung sholat, langsung jalan kaki ke stasiun. Aku naik kereta. Itu ada di video aku yang sebelumnya teman-teman. Dan itu aku alhamdulillah sih sampai-nya itu jam 6, malah jam 6 kurang. Selain datang pagi banget, kalian harus siapin beberapa berkas dokumen seperti surat rujukan dari vaskes sebelumnya. Kalau aku bawa dua-duanya dari vaskes 1 yaitu dari puskesmas, sama vaskes dari vaskes 2 tingkat rumah sakit yang kedua itu yang ngoper aku ke Cipto. Sebenarnya sih vaskes 2 aja sih dari surat rujukan di vaskes 2. Cuman aku bawa semuanya vaskes 1 sama vaskes 2 teman-teman. Itu kalian bawa aslinya juga ya, fotokopi dan aslinya. Terus yang kedua, kalian bawa BPJS asli dan fotokopi BPJS. Ketiga, kalian harus siapin KTP asli dan KTP fotokopi. Yang keempat, untuk jaga-jaga aja kalian bawa kartu keluarga. Ingat aku kartu keluarga juga pakai. Tapi kartu keluarga aku nggak bawa aslinya, aku bawa fotokopinya. Pokoknya kalian harus bawa dan persiapkan fotokopi juga aslinya ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau pasien baru itu berkas fotokopinya itu diambil sama Pak Security-nya. Ada orang-orang yang waktu itu datang dia belum fotokopi, jadi disuruh fotokopi, dan di situ tuh karena masih pagi, terus tukang fotokopian belum buka dan jauh juga teman-teman. Jadi mereka fotokopi dulu baru dapat nomor urut. Jadi itu menurut aku buang-buang waktu. Aku saran ke kalian, kalau mau berobat kalian siapin aja fotokopi langsung dari rumah gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk bawa aslinya. Nah, nanti kalian datang aja ke RSCM, terus di lobi, di pintu masuk itu, di lobi rumah sakit Kirana ya, kalau untuk mata kan Kirana. Di lobi itu nanti kalian antri lagi buat ngisi formulir pendaftaran pasien baru di security. Terus kalau kalian udah posisi pertama, posisi paling depan, nanti kalian disuruh download aplikasi RSCM-ku. Itu bisa di Play Store ataupun di App Store. Jadi usahakan kalian ada kuota, ada ponsel, HP, dan ada pulsa biasa gitu menurut aku. Setelah itu kalian disuruh ngumpulin berkas-berkas itu, tuh dilihat sama bapak security-nya udah ada BPJS ininya udah ada, ininya udah ada, ininya udah ada gitu. Dikoreksi lagi sama bapak security-nya. Kalau udah, nanti kan kalian dapat arahan dari pak security-nya suruh download dan suruh buat akun
RSCM. Nanti kalian kayak ngisi data pasien gitu untuk registrasi gitu guys. Aplikasi itu isian datanya itu data pasien ya teman-teman, data pasien yang sakit atau pasien yang ingin berobat. Misalnya kamu mau daftarin orang tua, dan di aplikasi itu meskipun itu HP kamu, tapi kamu download aplikasi itu, kamu daftar buat akun registrasinya tuh pakai data orang tua kamu seperti NIK, KTP gitu, atau paspor gitu. KTP sih biasanya tuh aku KTP, atau enggak nih kakak kalau yang masih bayi gitu. Soalnya aku ada pengalaman waktu itu yang sama-sama aku, pasien baru juga tuh, yang sakit itu kan anaknya, tapi yang di aplikasi itu data orang tuanya, data ayahnya. Ternyata nggak bisa teman-teman, jadi harus buat akun baru, masukin nick anaknya gitu. Jadi isi di akun aplikasi itu isi data pasien atau data orang yang sakit, orang yang mau berobat ya. Jadi biar enggak mundur lagi nanti, soalnya itu bener-bener banyak banget orang, bener-bener antrian panjang. Jadi sayang kalau kalian udah misal masuk, udah maju ke antrian depan gitu, terus tiba-tiba kalian ada problem, akhirnya kalian mundur lagi, tuh sayang banget teman-teman menurut aku. Itu nanti kan kalian download aplikasi itu ya, terus kalian buat akunnya, buat akun pasien baru. Di situ nanti kalian ikutin aja teman-teman, kayak misalnya udah pernah berobat, udah pernah gitu, terus klik registrasi akun baru, pilih jenis identitas, ada KTP, ada SIM atau yang lainnya. Kalau menurut aku lebih enak pakai KTP sih teman-teman, atau NIK ya teman-teman. Terus abis itu kita masukin aja nomor identitas kita, nomor KTP kita, terus kita verifikasi, terus kita menyetujui peraturan dari aplikasi itu, klik setuju, klik simpan teman-teman. Nah abis itu nanti kalian isi kayak biodata pasien, seperti data diri, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Nanti kalian ikutin aja di aplikasi itu ya. Terus nanti kita disuruh upload foto KTP asli dan foto kita lagi megang KTP-nya teman-teman. Jadi ada orangnya, orang yang sakit sama KTP gini. Selfie boleh, selfie bisa gini gitu. Itu kayak gitu teman-teman, aku foto kayak gitunya di sana langsung upload KTP asli sama foto orang yang sakit sambil megang KTP asli teman-teman. Makanya tadi aku bilang bawa aslinya juga, karena untuk itu, untuk jaga-jaga aja teman-teman, jadi bawa aslinya. Kalau kita udah upload foto KTP sama foto diri kita sama KTP, kita klik simpan, tunggu verifikasi dari petugas administrasi sana. Biasanya itu kalau waktu itu aku ini teman-teman, kan aku udah upload foto KTP sama foto diri aku, kayak aku udah isi semua tuh teman-teman. Terus aku laporin ke pas security-nya, dan pas security-nya kan lihat tuh, oh iya ini udah, tinggal nunggu respon dari petugas administrasi yang di dalam. Nah itu pas satpamnya itu ngasih akun itu kayak kartu pasien sama kartu pendamping, kayak nemtek gitu ya teman-teman, nemtek. Itu nomornya nggak valid juga sih, nomornya tuh ngacak gitu. Pokoknya identitas kita ada pasien sama pendamping. Karena nanti di lantai 2 itu dibatasi teman-teman. Kalau misalnya kalian bertiga atau berempat, yang sakit misalnya 1, yang antar 3, itu 2 suruh turun ke lantai 1 nunggu di bawah, karena sempit banget sumpah. Itu banyak banget orang di lantai 2, dan gak gede, mungkin gede tapi karena orangnya banyak jadi sempit. Jadi makanya diminimalisir, ada announcement, pemberitahuan itu kalau pendamping hanya untuk satu orang aja. Jadi dikasih 1 nemtek pendamping dan 1 nemtek kita pasien yang mau berobat gitu. Nah kalau udah dapat nemtek itu teman-teman, kita suruh nunggu lagi teman-teman sampai administrasi itu buka. Karena aku waktu itu di situ sampainya jam 6 ya. Jam 6 itu ngisi gitu kan gak lama. Sedangkan rumah sakit tuh bukanya jam 8 atau jam 7.40, pokoknya hampir jam 8 gitu ya teman-teman. Jadi aku nunggu dulu lama banget teman-teman. Dan masuknya itu udah jam 8 nih, misalnya udah jam 7.40 lah kita anggaplah. Itu tuh per kloter lagi, misalnya pasien baru kan nanti kita dikasih itu tuh, pas dikasih nemtek itu kita dikasih nomor juga, nomor masuk ke ruangan administrasi. Terus kita misalnya waktu itu aku dapat nomor 15 atau 12 aku lupa. Dari situ nanti dipanggil lagi dari 1 sampai 5 orang. Kita nunggu lagi, mungkin ada 10 menit atau 5 menit. Terus dari 6 sampai 10, terus dari 11 sampai 15. Nanti itu aku nomor 12 kalau nggak salah. Jadi aku kloter ketiga.
jadi kita nunggu lagi. Itu kan disuruh masuk tuh yang dapat nomor urutan pasien baru gitu ya, yang udah kita dikasih name tag itu. Terus kita masuk dan KTP kita tuh dititip di security-nya. Nanti kalau udah selesai berobat, baru KTP-nya itu kita ambil lagi dan kita balikin lagi name tag itu. Sebelum lanjut cerita, aku minta tolong ke kalian, tolong like video ini dulu, terus follow TikTok aku ya temen-temen, sama share-share, siapa tahu ada yang membutuhkan juga informasi ini. Bantu support aku ya temen-temen biar aku semangat untuk buat konten. Nah habis itu kita kan udah dipanggil tuh, misalnya aku nomor 12 ya, aku udah masuk ke dalam administrasi dulu teman-teman. Kita tapi nunggu dulu juga di dalam. Kita kayak di nyambi bikin paspor akun gitu guys, karena itu belum diatur paspor akunnya. Terus nanti di ruang pendaftaran staff itu kalian ditanya keluhan kalian itu apa, maksudnya kenapa bisa dirujuk ke RSCM, ceritain aja gimana. Nanti dari staff itu yang akan mengarahkan kita ke poli gitu. Misalnya menurut dokter di Vaskes 2 kornea aku tuh bermasalah, jadi dokter Vaskes 2 merujuk aku ke RSCM karena di Vaskes 2 fasilitasnya tidak mencukupi, misalnya kayak gitu. Pokoknya kalian cerita aja, nanti bagian staffnya yang akan mengarahkan ke poli mana. Soalnya di rumah sakit Kirana itu banyak banget itu keluhan mata semua teman-teman. Ada glukoma, ada vitreoretina, ada refraksi, pokoknya macam-macam. Satu rumah sakit itu tuh polinya penyakit mata, tapi dengan sub yang berbeda-beda. Sub kan ada bagian, terus kan ada subnya ya. Nah itu tuh bagian subnya tuh. Nanti kalian dijelasin singkat sih, ini surat rujukannya berlakunya sampai tanggal segini, nanti kalau mau daftar lagi pakai aplikasi gitu-gitu, disingkat aja teman-teman. Kita dikasih lembar mereka, ada biodata kita di situ. Kita kan tadi ditanya juga kan tanggal lahir gitu, tanggal lahir kita berapa, biodata singkatnya sih untuk melengkapi tadi itu di administrasi. Terus ya udah, kita katanya tuh menurut arahan dari situ tuh, dari staffnya tuh di lantai 2 teman-teman. Jadi aku naik ke lantai 2 itu waktu aku pertama kali itu aku ke staf pendaftarannya itu di pintu masuk ke arah kanan. Waktu kontrol kedua itu aku di pintu masuk ke kiri gitu, bukan ke kanan lagi tapi ke kiri. Di lantai 2, terus aku kan di lantai 2 tuh depan lift ada pegawai gitu, ada karyawan, ada staff gitu ya. Aku kasih ke beliau, terus diarahin ke nurse station atau tempat suster. Di tempat suster nunggu lagi lama. Di suster itu kita ada 2 bagian suster. Bagian di depan suster itu untuk kasih darah, terus di bagian belok kan itu letter O gitu ya. Di bagian sebelah sana yang apa tuh teman-teman, kalau di optik gitu kita ngeliat itu loh, mata kita kayak ngeliat pemandangan gitu, pokoknya di tes mata gitulah. Di bagian sini mata kita kayak disemprot gitu. Itu kayaknya menurut aku wajib sih, maksudnya sebelum ke poli yang di dalam itu kita harus ke nurse station ya, itu kayak gitu, ditensi sama dicek dulu mata kita tuh gimana gitu. Dari nurse station aku nunggu aku nunggu lagi ke bagian optik yang biasanya ada di kacamata optik yang biasa gitu, kayak dites pakai kacamata gitu, dimasukin lah tuh lensa, terus ditanya lah kacamatanya yang ini, pokoknya kayak gitu tuh kalau aku ya teman-teman. Terus habis itu kita nunggu, waktu itu aku kalau nggak salah ke ruang A6 atau A5 aku lupa. Pokoknya di situ ada kategorinya, aku pokoknya ke bagian retina, vitreoretina kalau nggak salah tuh aku. Itu aku nggak milih ke vitreoretina, maksudnya dari awal aku ke RSCM itu diarahin sama staf administrasi yang di bawah itu ke vitreoretina gitu teman-teman. Sumpah itu vitreoretina, bagian retina itu bener-bener banyak banget pasiennya ya Allah, dari berbagai macam kota. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok. Pokoknya banyak banget di situ. Oke, video ini udah terlalu panjang. Kalau ada yang mau tahu cerita aku di poli, komen aja, nanti aku buatin part 2. Tapi untuk part ini sampai sini aja teman-teman ya. Jangan lupa di follow, di like juga, disimpan
takut hilang, dan di-share, siapa tahu teman-teman kalian ada yang butuh juga penjelasan atau info ini. Kalau boleh mohon maaf apabila terdapat yang kurang berkenan. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton.